Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jumpa lagi. Medan punya cerita. Bu Jainab ini hari menemani kita untuk satu topik yang kita pilih. Mudah-mudahan bisa membantu kami untuk membincangkan atau memberikan solusi-solusi dalam keadaan kota Medan saat ini yang banyak persoalan. Pertama, persoalannya yang kita lihat banjir. Ya. Kita belum sempat bicara, kita drop dulu. Karena banjir itu penyelesaiannya masih lama, minggu depan masih ada itu. Tahun depan masih ada? Nah, masih ada. Kemudian banyak lagi hal-hal yang mengejutkan. Misalnya, ini pertimbangan kita di redaksi, Bu. Memilih topik ini tidak gampang. Karena dalam satu minggu kita pilih satu topik, padahal dalam satu hari bisa 10 berita yang aneh-aneh. Nah, yang aneh-aneh itu misalnya yang kita tidak mau bahas, tiba-tiba gubernur mengatakan keraskan aja toa tuh katanya. Nah, bingung kita kan? Bertentangan dengan apa yang dianjurkan pemerintah. Tapi udahlah, setelah kita angkat itu, karena itu mungkin dari panggung lah. Oke, jadi pilihan kita sekarang ini adalah masalah yang menghebohkan rumah tangga. Ya, itu yang kemudian diusulkan oleh Jaya, yaitu kelangkaan minyak goreng. Saya barangkali bisa membantu mendeskripsikan dasar pemikiran kenapa kita pilih itu ya. Ya, memang rasanya aneh. Kita itu punya lahan sawit itu 15 juta hektar. Kita terbesar di dunia, ekspor CPO kita terbesar di dunia. Kita punya produk lain selain sawit untuk makannya itu kelapa. Anehnya, pada kondisi sekarang ini terjadi kelangkaan minyak sawit. Minyak itu mahal atau hilang. Terlalu mahal mungkin dan dinyatakan sekarang tiba-tiba ada pembagian minyak dengan harga murah. Setelah kita cek kualitasnya juga belum tentu baik dan biasanya itu minyak-minyak dengan produk baru yang dia pasarkan ke masyarakat dengan mengurangi harga promo. Jadi kalau dia masuk harga promo mungkin aja harganya bukan 14 sebenarnya. Tapi dengan harga promo dengan 14 itu udah untung juga karena minus promo. Dan yang lebih menyakitkan, nengok ibu-ibu itu mau bertahan macam ular antri minyak, itu kan aneh. Padahal kita bisa memasak tanpa minyak. Kita ya Bang. Aku potong deskripsi kau nih ya. Kenapa Bang? Apa yang membuat kerisauan kalian terhadap minyak goreng? Yang paling risau sebenarnya adalah masyarakat, maaf ya, suku Minang. Karena orang makanannya itu yang semuanya hampir rata-rata pakai minyak. Iya, jadi Bang. kalau kami orang Melayu, tak risau kami dengan minyak nih kan. Bang Ali, apa yang kau risaukan? Ini minyak goreng sekarang Bang. Kalau santan, Melayu kan itunya. Aku tahu minyak goreng yang dirisaukan sekarang ini kan. Iya. Kita ini kan mau senang-senang, kita nih kan. Bicara tentang makanan, bicara tentang kuliner. Ya kan? Macam mana kuliner yang sehat, kan itu yang paling penting sama kita. Ternyata bahwasanya kita tahu kalau makanan yang banyak mengandung minyak itu juga akan berdampak kepada masalah kesehatan. Walaupun kata Idrus, aku baca kemarin kata Idrus, tidak semua minyak itu yang bermasalah Bang katanya. Ada juga minyak yang memberikan kesehatan. Oke, yang pasti barangkali makanan-makanan yang di Medan nih yang paling risau dengan kenaikan harga minyak nih dari kau tuh ya. Dari suku kau. Emak yang paling heboh. Iya kan, Dokter Jainab. Betul. Emak-emak yang paling heboh. Saya sebagai praktisi kesehatan juga mewakili emak-emak ya. Nah, tetapi alhamdulillah bukan karena saya praktisi kesehatan. Nah, saya tidak seheboh emak-emak yang mengantri seperti ular, kata Pak Jaya itu. Pertama, kita dari suku Melayu, hidangan-hidangan Melayu itu sangat minim menggunakan minyak goreng. Pertama. Kedua, kita sebagai orang kesehatan, memang kita meminimalisir penggunaan bahan-bahan yang tidak baik bagi kesehatan. Jadi begini, Dokter Jainab, tadi disinggung tentang masakan Melayu. Apa rupanya masakan Melayu itu rupanya? Saya orang Melayu asli juga. Belum kita sampai ke masakan-masakan Melayu yang minim menggunakan minyak, ya tentunya kenapa? Sesungguhnya minyak goreng itu gurih ya. Saya akui, apapun yang
masak dengan menggunakan minyak goreng itu penggurih. Ini diakui. Pisang goreng, ayam goreng, semua gurih. Tetapi berapa yang kita konsumsi satu hari daripada minyak itu? 1 sendok makan minyak makan itu mengandung 120 kalori. Nah, 1 potong ayam goreng, saya yakin itu mengandung 1 sendok minyak goreng. Nah, berapa yang kita makan per hari? Belum gorengan sore. Nah, berapa kalori yang sudah kita makan hanya bersumber dari minyak. Nah, belum lagi kita memakan yang lainnya, ada karbo, ada protein, ya, yang semuanya mengandung minyak. Nah, tentu ini pertama berbahaya sama kita yang sudah berusia 50 tahun ke atas, ya. Ini kabarnya ini kelompok-kelompok 70 semua, ya. Saya 60, tahun depan saya 60, menjelang 70. Ya, kalau bisa kita 80, 90. Nah, jadi kita lihat pola makan itu sendiri, ya kan. Nah, bahaya-bahaya daripada minyak ini tadi tentu selain dia gurih, dia menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Sekarang gini, orang Minang itu banyak makan minyak kata Bang Halis. Orang Melayu kan juga biar rumah luntuh kata gulai loma. Dan di Minang juga gitu. Betul. Santan. Apa beda minyak makan dengan minyak goreng? Apa minyak dari santan dengan minyak dari... Jadi sebenarnya minyak yang berasal dari kelapa ini kita gunakan. Sebenarnya kita ini masih aman. Karena minyak yang kita gunakan tuh minyak nabati. Di negara-negara yang tidak menghasilkan kelapa, apakah kelapa sawit atau kelapa biasa, itu mereka menggunakan minyak dari lemak-lemak hewan. Nah, memang kita lebih aman. Nah, dan lebih mudah didapat. Nah, tetapi yang menjadi topik hari ini, kelangkaan minyak goreng ini membuat emak-emak semua panik. Panik kenapa? Kenapa langka? Tahan antri lama-lama. Nah, ini mindset yang harus dirubah. Ternyata kita banyak hidangan-hidangan kita yang bisa kita robah, bisa kita minimalisir minyaknya. Nah, misalnya penggunaan santan, ya, penggunaan bahan-bahan mentega dan lain-lain. Suku Minang sama suku Melayu, suami saya orang Minang, orang Bukit Tinggi asli. Saya belajar masakan Minang dari mertua saya. Nah, walaupun dia menggunakan minyak, menggunakan santan, tapi dia menggunakan rempah yang cukup banyak, yang dimana rempah-rempah ini juga di dalam literatur ini bisa sebagai antioksidan. Nah, jadi bisa dia menetralisir minyak-minyak tadi. Dan suku Minang juga bukan digoreng hidangannya, ditumis, ditanak dengan santan yang banyak seperti rendang, ya. Tapi hidangan-hidangan Minang dan Melayu yang tidak menggunakan minyak cukup banyak. Gulai masam di tanah Melayu, asam padeh di tanah Minang. Nah, ada pindang, ada di Aceh, ya. Jadi sebenarnya Bu Zainab ada 2 hal hari ini. Kalau kita pertama bicara tentang minyak yang ada hubungan dengan kesehatan, kedua bicara tentang shortage atau kekurangan minyak di pasar, ya. Nah, kalau kita bicara tentang minyak dalam konteks kesehatan, ya sebagaimana Ibu ungkapkan, ini sebenarnya ada beberapa hal juga yang kemarin saya sempat share, ya. Bahkan 10 tahun yang lalu itu heboh mengenai virgin coconut oil. Nah, di mana minyak itu justru dengan asam lauric acidnya itu, saya kebetulan yang jual itu. Saya jual, jadi akhirnya saya belajar bagaimana kandungan lauric acid itu bisa membunuh virus gitu, ya. Nah, jadi artinya minyak ini juga tidak selalu jadi momok gitu. Itu satu, ya. Kemudian kalau mau goreng banyak alternatif minyak juga. Kemarin saya juga kasih tahu ada minyak jagung, minyak dari bunga matahari, minyak zaitun dan lain sebagainya. Bahkan tunggu dulu, bahkan minyak kelapa itu sendiri mengandung kalium yang dibutuhkan juga oleh tubuh untuk osteoporosis misalnya. Nah, di samping itu ini bicara tentang kesehatan. Saya dulu juga jual namanya table chef. Table chef itu menggoreng tanpa minyak. Saya demo itu. Saya demo pancake saya buat, sate saya bakar di table chef itu. Jadi sebenarnya kembali yang tadi ini bisa seperti digoreng, tapi rasa nikmat gurih yang ada minyak itu akan hilang. Ini persoalan. Ini kalau Ibu bicara tentang kesehatan mungkin ini bisa kita diskusikan menarik juga sih sebenarnya. Kenapa? Kebetulan Ibu saya dibuang empedu saya dioperasi. Kemudian 1 bulan
pertama itu dianjurkan tidak boleh makan minyak karena nggak ada yang kontrol lemak yang lewat di dalam usus saya. Tapi nggak tahan saya. Setelah 1 bulan bakar rebus, aduh ini tersiksa betul hidup. Tapi setelah itu saya makan minyak, ya so-so aja sih, nggak ada masalah yang terlalu berat ya, sampai hari ini aman-aman aja. Tapi seperti Ibu katakan tadi, memang minyak memang ada pengaruh, tapi ada juga yang dampak positifnya gitu loh. Nah, itu mungkin saya lempar aja untuk didiskusikan, Bu. Bu Jainab, saya potong dikit ya. Tadi dibawa cerita Pak Jaya juga masakan kuliner Sumatera Barat. Hasil penelitian memang menunjukkan bukan persoalan minyak aja, lemak-lemak menyebabkan memang darah tinggi paling tinggi di Sumatera Barat. Itu kan fakta. Jadi bukan hanya rumah sakit setruk itu dibangun di sana. Ya, jadi bukan hanya soal minyak, juga soal lemak. Masakan gazebo, tunjang. Pak Idrus. Saya juga sebenarnya sudah diangkat itu empudu. Karena memang sudah terlalu banyak makan gazebo. Jadi makan gazebo sama itu di Pasar Senen dulu itu tahu saya. Di rumah makan kapau si mama itu. Nah, cuma memang problemnya memang saya kalau persoalan harga ini memang kalau kembali kita ke minyak itu memang harganya murah Pak Idrus. Kalau jangan bandingkan dengan minyak matahari, bunga matahari, atau dengan olive oil, bukan harganya mahal kan. Ya, nah, sementara ini memang karena produksinya memang murah. Ya, minyak kelapa juga saya dibesarkan dari kampung, minyak kelapa itu malah dibuat sendiri, ya kan, di tanah. Kemudian di ampasnya justru jadi rendang, jadi campuran rendang Pak Jaya. Iya Bang. Nah, cuma memang sesudah modern ini, orang sesudah memang tanaman kelapa sawit berkembang di Republik ini, jadi produk yang murah itu, jadi tergantung rakyat ke situ. Itu yang saya lihat memang apanya. Jadi kita tergantung minyaknya ya minyak kelapa sawit, harganya murah, terjangkau oleh rakyat. Nah, ketika inflasi persoalan harga-harga berkembang seperti ini, saya melihat sebenarnya bukan memang penimbunan aja, kalaupun ditimbun itu memang sistem dagang aja Pak Jaya. Kalau memang biaya produksinya tinggi, kalau dia jual murah sekarang, nanti ketika dia mau beli lagi pasti mahal. Karena itu saya tanya istri saya berapa sih harga normal, 40.000. Nah, itulah harga resmi. Enggak, sebenarnya Bang Baharudin, saya agak potong dikit ya. Ini mungkin perlu juga pencerahan. Kebetulan saya jual minyak, Pak. Saya jual minyak bimoli dulu, saya di Indofood ya. Jadi kalau misalnya bicara menumpuk barang, itu sebenarnya masalah kebijakan itu sebenarnya kan kerjasama pemerintah dengan perusahaan distribusi minyak atau perusahaan trading. Nah, artinya mereka disubsidi oleh pemerintah. Nah, sekarang kan masalah komunikasi saja. Kalau seandainya mereka jual, itu kan pemerintah akan mendrop selisih harga jual. Itu satu ya. Tunggu dulu, aku tak mau jauh-jauh kali kita cerita tentang masalah inflasi ataupun apa kan gitu. Yang aku mau bicarakan kerisauan si Jaya nih tadi. Tentang makanan yang berminyak, makanan yang pakai minyak goreng sama non minyak goreng. Sampai ke situ aja. Kalau kita bahas kan keahlian aku itu dalam masalah faktor ekonomi. Jadi nanti kita terbantu. Tidak bang. Maksudnya tadi memberi gambaran kenapa terjadi kelangkaan, kenapa terjadi kesulitan mendapatkan, kenapa harganya melonjak, hanya backgroundnya aja. Pada ujungnya nanti jangan langsung kita ke kuliner, nanti selesai Bu Jainab ngomongnya kita tutup pertemuan ini. Jadi pelan-pelan dulu kita giring. Jadi teknik diskusi. Jadi kalau kembali ke minyak kelapa, terlalu berat. Maksud aku terlalu berat. Jadi gini, saya tadi membuat sedikit background supaya orang ini kan begitu nonton di TV, saya terus terang. Itu kebetulan yang numpuk itu pun saya kenal kok. Artinya bukan numpuk ya, artinya mereka tahan karena nggak jelas. Bagaimana ini mekanismenya? Tahu nggak? Sekarang saya yang paling sibuk istri saya. Karena di supermarket di Jakarta itu minyak 28.000 2 liter. Tapi sudah 40.000. Karena begini, Bahar, Adros. Ya, aku ini kan orang pekebun kelapa sawit juga. Ya, tentu tahulah tentang ini apanya persoalannya kan begitu. Cuman aku tak mau ke sana gitu maksud aku. Oh iya, Bang, kalau abang bicara ini Bang.
Tadi yang yang disampaikan oleh Jaya tadi, aku rasa tidak ada salahnya. Ini bukan kerisauan Jaya. Ini kerisauan masyarakat yang diwakili oleh Suara Jaya. Iya. Tapi kita batasi tentang masalah makanan itu yang berpengaruh terhadap potensi. Kalau itu tinggal nanti Bu Jainab aja menceritakan. Tapi sebelum ke situ kita diskusi dulu. Kalau Pak Idrus bilang barko minyak kelapa, harganya mahal Pak Idrus. Harganya mahal, tetap aja menjerit. Nah, yang menghilang ini kan minyak kelapa sawit yang murah kan gitu. Dan bukan bimoli yang sudah disaring berkali-kali. Iya.